Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Terima kasih pendengar juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Anda bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Senang sekali saya Priscila Balebu kembali bisa menemani Anda pendengar dalam Jaksa Menyapa edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Dan di kesempatan hari ini pendengar, RRI Manado bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang akan membahas terkait dengan topik tindak pidana ringan dalam KUHP terbaru. Sudah hadir narasumber di Studio Pro 1 untuk kesempatan siang hari ini. Ada Kepala Seksi Intelijen Sony Arfian Hadi Purnomo SH.MH. Selamat siang Pak Sony. Selamat siang Bu. Selamat datang di RRI Manado. Ya. Ada juga Bapak Rizka Bayu Ardi Ananda SH selaku penelaah penuntutan dan penegakan hukum. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Ibu Priscila. Gimana hari ini bersemangat? Alhamdulillah, insya Allah kita semangat ya. Syukurlah ya. Karena kita akan membahas ini pendengar terkait dengan apa yang kita kenal dengan tindak pidana ringan atau banyak juga yang menyebut dengan tipiring dalam KUHP terbaru. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di sambungan telepon juga WhatsApp call 082195835080. Anda juga bisa mengirimkan WhatsApp chat juga SMS di nomor yang sama. Dan silakan juga meninggalkan komentar melalui akun YouTube official kami RRI Manado. Kita akan melihat pendengar sebenarnya seperti apa itu tipiring, apa pasalnya, dasar-dasarnya, juga ancaman hukumnya seperti apa. Namun mengawali ini Bapak-bapak kita akan membahas terkait latar belakang terlebih dahulu tipiring ini dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pak Sony silakan. Oh ya, terima kasih Bu Priscila ya. Ya, jadi seperti pertanyaan tadi, apa yang latar belakangi perlunya tipiring ini ya. Jadi pada dasarnya untuk menciptakan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memberikan rasa keadilan sosial dengan menghindari penahanan pada kasus-kasus kecil. Jadi itu latar belakangi salah satu perlunya tipiring. Ada juga terkait dengan reformasi total KUHP. Dan juga di KUHP baru juga untuk tipiring itu sudah tidak dikenal lagi namanya kejahatan maupun pelanggaran ya. Pelanggaran. Pelanggaran. Jadi kalau boleh menambahkan izin, mengapa sih sekarang kita ini ada paradigma mengenai tindak pidana ringan ya? Karena ada beberapa faktor. Mungkin kita bisa lihat sebagai masyarakat. Kita sekarang lihat kondisi lapas. Banyak sekali tahanan kan, Bu. Overcrowding lapas. Penuh lah ya. Iya, penuh tahanannya. Jadi pun begitu sebetulnya tindak pidana ringan ini tadi sudah diatur di KUHP lama. Tapi dulu namanya pelanggaran. Mungkin saya mungkin pernah ketilang atau Ibu pernah ketilang. Nah, kalau dulu di KUHP lama itu masuknya sebagai pelanggaran kayak gitu. Contoh kecilnya. Nah, di KUHP yang baru sekarang ini kita sudah tidak mengenal lagi yang namanya pelanggaran. Semua dikatakan sebagai tindak pidana. Nah, tapi tindak pidana itu ada degree-nya, ada apa namanya? Ada tingkatannya. Nah, masuknya tindak pidana ringan. Kenapa sih kok ada paradigma atau pergeseran? Karena ya itu tadi, sekarang itu KUHP dan KUHP itu lebih menekankan
proses peradilan atau penanganan perkara tindak pidana itu lebih humanis gitu, Bu. Nah, nanti itu juga memungkinkan adanya mekanisme keadilan restoratif, di mana dengan dasar-dasar atau syarat-syarat tertentu terhadap suatu tindak pidana atau pelaku tindak pidana, itu nanti kita terapkan yang namanya mekanisme keadilan restoratif. Nah, tindak pidana ringan ini kan dia diancam pidana kalau di KUHP baru, Ibu ya. Baik, Itu kan dia denda kan, denda dia maksimal kategori 2. Nah, itu nanti ancaman pidana juga tidak, penjara juga nggak lama, biasa kurungan selama 3 bulan atau 6 bulan. Nah, dalam juknis kami, dalam KUHP juga diatur mengenai terhadap tindak pidana-pidana tertentu itu yang dia ancaman pidananya kurang dari 5 tahun, kerugiannya dinilai tidak terlalu banyak. Baik. Nah, nanti kita upayakan mekanisme restoratif justice. Nah, salah satunya juga menjadi pertimbangan atau mungkin menjadi latar belakang. Baik Pak Bayu, kita tahan dulu terkait dengan restoratif justice ini sudah ke dalam sekali ya. Nanti kita akan membahas hal tersebut, namun memang ternyata kita melihat tipiring ini dalam hukum positif Indonesia menjadi jawaban, menjadi solusi masalah-masalah yang ada di latar belakang tadi begitu ya. Dan tadi sudah disampaikan pendengar ini lebih humanis ke depannya. Nah, kalau begitu masih banyak masyarakat Pak Bayu, Pak Sony yang sebenarnya belum paham atau terkadang mereka hanya paham melalui contoh kasus. Namun kalau bisa dijelaskan dengan bahasa yang paling sederhana, paling simpel, paling mudah dipahami oleh masyarakat siang hari ini, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana ringan? Pak Sony silakan. Jadi tindak pidana ringan itu pada intinya dilihat dari ancaman hukumnya. Hukumannya tidak lebih dari 6 bulan. Oke. Terus denda juga tidak melebihi dari 10 juta. Oke. Kalau di Perda sama, tidak melebihi juga 6 bulan, tapi dendanya tidak melebihi 1 juta. Oke. Jadi dilihat dari ancamannya kalau ringan itu. Seperti itu. Jadi melihat dari ancamannya begitu ya. Apakah masih ini ketika simpel sekali sebenarnya pengertiannya begitu Pak Bayu, tapi apakah masyarakat masih sering salah paham begitu melalui contoh-contoh kasus yang pernah Anda tangani misalnya? Silakan. Kalau melihat dari sisi masyarakat kita tidak bicara soal sanksi pemidanaannya. Baik. Sebetulnya bisa kita lihat dari bagaimana akibat yang ditimbulkan sih dari perbuatan pidananya itu. Karena memang nanti ketika kita beracara itu kan dilihat akibat dari perbuatan pidananya itu apakah beratkah, apakah ringankah, kerugian material yang dialami apakah besar ataukah kecil begitu. Nah, kalau misalkan kita sebagai masyarakat bisa melihat nih misalkan, saya misalkan sekarang ngapain ya, saya cubit Pak Sony misalkan. Bercanda ya dalam konteksnya. Pak Sony, akibatnya kan sebetulnya kan ini sudah termasuk dalam menyakiti orang lain kan, cuma ternyata akibatnya kecil gitu. Nah, itu termasuk sebagai tindak pidana ringan. Atau pencurian misalkan pencurian. Saya mencuri katakanlah televisi. Baik. Televisi kan sekarang rata-rata harganya berapa sih? 2 juta, 2,5 juta ya. Tapi saya nggak ngajarin buat mencuri dulu. Baik. Ya. Nah, itu termasuk juga tindak pidana ringan karena kerugiannya dia kecil. Nah, batas kerugiannya berapa? Nah, itu tadi nanti di dalam pasal-pasal itu dia ada batas-batas kerugiannya. Tapi umumnya batas kerugian yang dialami secara material itu kurang dari 2,5 juta. Baik. Gitu. Jadi kita akan membahas lebih lagi pendengar. Ini menarik sekali karena ternyata jangan dianggap sepele Bapak-bapak ya. Perbuatan kecil ini bisa berujung masalah hukum. Kita akan mengundang nanti untuk pendengar Anda bisa bergabung bersama kami. Saya ingatkan kembali 082195835080. Penting kita untuk mengetahui seperti apa tindak pidana ringan dalam KUHP terbaru. Tadi beberapa sudah disampaikan yang ancaman hukumnya atau terkait dengan denda yang tidak lebih dari 10 juta begitu ya. Anda bisa bertanya mungkin atau pernah mengalami kasus-kasus tindak pidana ringan atau mungkin ada juga yang bukan akan mencoba begitu ya. Namun ingin tahu seperti apa ancaman hukumnya ataupun konsekuensinya ketika Anda melakukan hal tersebut. Berikan kami contoh kasus juga pendengar agar supaya bisa dijawab langsung narasumber kami di 082195835080. Bagaimana Pak Bayu terkait dengan perkembangan pengaturan tindak pidana ringan dalam sistem hukum positif Indonesia kali ini? Oh, perkembangan pengaturannya ya. Dulu itu sebetulnya untuk pengaturannya kalau dilihat ya sekarang itu sebetulnya masih sama saja sih. Cuma tadi sudah disebutkan disinggung di awal
bahwasanya memang kalau di KUHP baru gitu dulu ada yang namanya tindak pidana, ada pelanggaran. Nah, pelanggaran itu dianggap sebagai tindak pidana ringan. Nah, tapi untuk di paradigma KUHP sekarang dan KUHP sekarang itu pelanggaran sudah diubah menjadi tindak pidana ringan. Nah, untuk pasal-pasalnya itu hanya dirubah saja redaksinya. Yang dulu misalkan disebutkan, misalkan diancam pidana penjara dengan pidana penjara kurungan paling lama misalkan 6 bulan dan atau denda katakanlah 2.500.000. Nah, sekarang di dalam KUHP baru itu kan sudah tidak disebutkan dendanya besarnya berapa, tapi dengan kategorisasi. Kategori 1, kategori 2, kategori 3 dan seterusnya. Nah, kalau di KUHP yang baru kategorinya itu yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana ringan, delik tindak pidana ringan itu ya dendanya maksimal kategori 2 atau 10 juta sebagaimana Bapak Sony itu sudah sebutkan ya. Nah, itu tadi. Terus untuk pasal-pasalnya yang berubah cuma letaknya saja sih Bu, biasanya sih Bu. Jadi misalnya dulunya mungkin pasalnya mungkin katakanlah pasal berapa ya? Contoh penganiayaan ringan lah. Iya. 351 ayat 4. Iya. Sekarang berubah jadi mungkin 40 berapa. Karena itu bergeser Redaksinya berubah. Ya, Baik. Letaknya dirubah. Letaknya. Oke, baik. Sama apa namanya itu tadi dendanya gitu-gitu. Tapi untuk jenis-jenisnya masih sama sih. Pak Bayu, ini kalau kita mengambil ruang lingkup Minahasa Selatan berarti ya. Boleh. Contoh kasus dong tindak pidana ringan yang baru-baru saja Anda tangani di pertengahan atau awal tahun 2026. Adakah beberapa yang mungkin banyak masyarakat yang tidak sadar atau salah paham, loh ternyata ini bisa berujung masalah hukum ya di Minsel sendiri. Seperti apa Pak Bayu? Di Minsel itu kalau tindak pidana ringan sejauh ini yang saya tangani belum ada sih sebetulnya. Belum ada yang melapor atau belum ada yang terjadi ini? Belum ada yang terjadi. Belum ada yang terjadi. Iya, tapi kalau Ibu mau tanya nih bagaimana sih sebetulnya di Minsel ini tindak pidananya? Pidumnya secara umum ya, itu banyak sekali mungkin yang mendekati tindak pidana hampir ringan, tapi tindak pidana tetap hampir ringan. Hampir ringan Boleh, ya. boleh. Tidak menyepelekan tindak pidananya. Iya. Itu penganiayaan sih, Bu. Penganiayaan Iya, dari pasal 466 ayat 1. siapa ke siapa? Banyak sih. Maksudnya teman, Kalau ketemu di Minsel, sesama teman, teman. ya kayak gitu. Yang sebetulnya dipicu oleh hal-hal sepele. Oh, jadi ini hampir ringannya ya? Ya, walaupun nggak ringan juga gitu. Nggak ringan Walaupun juga. nggak ringan juga, karena diancam pidana 2 tahun 6 bulan kan. Baik. Jadi bukan ringan juga. Berarti orang-orang Minsel ini jarang bercanda yang berujung hukum begitu Pak Bayu ya, Pak Sony? Bagaimana Pak Sony memberikan edukasi ke masyarakat begitu, imbauan terkait dengan hal tersebut? Nah, kebetulan karena kita di bidang intelijen juga, Ya. itu kan ada program dari Kejaksaan Agung, yakni jaksa masuk sekolah dengan memberikan edukasi ke anak-anak sekolah. Juga ada namanya Penkum, penanganan hukum ke kecamatan-kecamatan atau desa, dan termasuk ini juga jaksa menyapa. Nah, seperti ini yang kami coba lakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya mengenali hukum dan menjauhi hukuman. Nah, seperti itu. Tagline, Pak ya. Ya, Ada tagline ya, kenali hukum, jauhi hukuman. jauhi hukuman. Oh, mantap, luar biasa. Ini berarti bisa dikatakan berhasil dong di Minsel ini kalau begitu edukasi imbauan yang diberikan oleh kejaksaan juga, karena akhirnya banyak yang antara memang tidak melakukan atau memang sudah sadar betul begitu bahwa tidak boleh main-main, tidak boleh melakukan perbuatan kecil yang berujung masalah hukum begitu Bapak-bapak ya. Betul. Banyak yang sudah paham berarti di sana. Pemahaman masyarakat kalau kita bilang bagus sih. Saya rasa ini juga jadi salah satu program ya. Kita berkomunikasi dengan masyarakat, kita berdialog dengan masyarakat. Baik kita menyampaikan secara bagaimana secara aspek hukumnya, ataupun masyarakat juga menjalin dialog dengan kami di sini dengan kejaksaan secara umum ya. Karena sepertinya program seperti ini tidak hanya ada di sini gitu. Seperti yang disebut oleh Pak Sony juga tadi, kita ada Penkum, penyuluhan hukum, ada jaksa masuk sekolah, kami menyapa adik-adik di sekolah biasanya Bu, ya kan, mengenalkan hukum sejak dini gitu. Nah, untuk tingkat keberhasilannya sih kami harapannya apa yang kami sampaikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Nantinya masyarakat menjadi masyarakat yang sadar hukum, bisa menularkan informasinya, jadi bisa mencegah terjadinya tindak pidana. Baik. Gitu. Selanjutnya kita akan ke pemidanaan ini karena kita bicarakan tipiring untuk dalam KUHP terbaru. Perbedaannya dengan paradigma KUHP lama begitu Pak Sony? Kalau paradigma yang lama sih tadi kembali lagi. Kalau lama kan di KUHP yang lama itu ada mengenal namanya pelanggaran kejahatan. Namanya di pelanggaran itu diatur di buku ketiga pasal 489 sampai dengan 569, sedangkan kejahatan
diatur di pasal 104 sampai 488 di buku kedua. Baik. Nah, itu dibedakan. Nah, tetapi setelah masuk ke KUHP yang baru, itu tidak lagi seperti yang Bayu kembali lagi. Pelanggaran kejahatan sudah tidak dibedakan, tapi langsung jadi satunya tidak pidana. Nah, yang mana prosesnya nanti pas itu sidang dilakukan penuntutan, nanti pakai acara cepat lah dengan hakim tunggal. Hakim tunggal. Dulu pada KUHP yang lama itu kita mendelegasikan bahasanya, mendelegasikan ke teman penyidik untuk melakukan sidang. Nah, eksekusinya jaksa. Sekarang tidak, jaksa semua yang melakukan persidangan. Tapi dengan acara cepat. Nah, kembali yang tadi ibunya tanya bagaimana kasus TV Ring di Minsel, alhamdulillah sampai sekarang belum terjadi. Saya harapkan jangan sampai terjadi lah. Baik. Kecuali mungkin sidang-sidang tilang ya. Iya, sidang tilang. Gitu. Oke, baik. Masih masuk TV Ring juga. Oke, baik. Luar biasa ini orang-orang Minsel yang mendengarkan Pro1 siang hari ini ya. Ada asas pemaafan hakim begitu istilahnya Pak Bayu? Betul. Seperti apa? Asas pemaafan hakim itu nantinya hakim akan melihat kondisi dari pelaku tindak pidananya, lalu kerugiannya, lalu dampak pemidanaannya. Apabila dinilai misalkan tindak pidana itu dia lakukan bukan karena atas kemauan sendiri, terdesak misalkan, terdesak. Terus kerugiannya seperti tadi kita singgung di awal, kerugiannya ternyata kecil tuh, kecil dinilai kecil. Nah, terus juga akibat yang ditimbulkan selain kerugian tadi ternyata juga tidak besar kan. Baik. Nah, itu tentunya pasti hakim akan mempertimbangkan bagaimana nantinya ketika memberikan putusan kan, apakah umumnya di tindak pidana ringan itu ya pasti hanya cuma sekedar bayar denda. Baik. Karena ancaman kembali ke delik tindak pidana ringan tadi baik di pencurian ringan ataupun di delik-delik tindak pidana ringan yang lain ya, sifatnya kan alternatif, pidana penjara kurungan selama berapa atau denda. Nah, biasanya dalam tindak pidana ringan ini, nah itu nanti pasti akan dialihkan ke arah denda kayak gitu Bu. Nah, selain itu juga, ini tadi juga sudah saya singgung di awal, Pak Sony juga singgung di awal. Umumnya terhadap tindak pidana ringan ini kan terbuka sekali. Baik. Peluang untuk kita melakukan RJ dulu, mungkin orang-orang kenalnya RJ, apa Restoratif ini? Justice, Tadi, kan keadilan restoratif. Ha. Nah, kalau sekarang kami di KUHP dan juga di kami di Juknis di Kejaksaan itu mengenalnya mekanisme keadilan restoratif. Apa sih mekanisme keadilan restoratif itu? Ya, itu adalah proses di mana nantinya kita menyelesaikan perkara mengedepankan prinsip keadilan. Keadilan untuk siapa? Untuk pelaku pun juga untuk kepada korban gitu. Jadi pelakunya dia mendapatkan ibaratnya balasan yang sesuai, ganjaran yang sesuai ya. Pembelajaran begitu. Nah, korbannya juga mendapatkan pemulihan kerugian gitu. Nah, TV Ring ini tadi melalui asas yang pemaafan hakim juga itu membuka jalan untuk kita melakukan MKR atau mekanisme keadilan restoratif. Begitu. Ibu. Jadi tidak serta-merta juga pelakunya ini tidak ada efek jerah begitu ya? Iya. Tetap ada. Ada, tetap harus kan tidak menghapus pidana juga kan? Benar. Harus. Jadi bayar denda pun sudah beban sebenarnya makanya ya. Pak Sony. Boleh silakan. Untuk ancaman pidana tidak hanya bayar denda juga. Ada juga sekarang kerja sosial. Iya, tindakan kerja sosial. Jadi ketika mungkin dia melakukan kesalahan ya, tindak pidana, terus hakim menilai wah ini masuknya mungkin pekerja sosial nih, entah itu dia kalau di Muslim bersih-bersih masjid misal, atau di gereja dia bantu-bantu untuk pelayanan gereja atau seperti apa. Nah, itu kan masuk tindak sosial namanya. Jadi sekarang KUHP baru ditambah itu untuk pengenalan tindak pidananya bukan hanya pidana kurungan, penjara atau denda, tapi itu tadi tindakan sosial tadi itu. Bisa termasuk dalam sanksi sosial berarti ya, karena dia kan harus bentuk pelayanan, tidak malu untuk melayani akhirnya masyarakat, karena melakukan pelanggaran begitu. Betul ya. Sekali. Oke, saya akan ke sambungan telepon jika ada pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami 0821
0819535080. Sekali lagi, sambungan telepon 082195835080 atau WhatsApp call, sampaikan pendapat ataupun bahkan pertanyaan Anda terkait dengan topik Jaksa Menyapa siang hari ini, tindak pidana ringan dalam KUHP terbaru. Banyak sekali sebenarnya contoh kasus yang sering terjadi mungkin di sekitar kita, namun memang Bapak-bapak kita harus akui sedikit yang ingin speak up biasanya ya, karena biasanya kita kalau bicara kita membuka aib orang lain. Sudah berdamai. Atau boleh jadi juga sudah ada jalan keluar, sudah berdamai. Sebelum kita akan ke benar atau salah tadi, beberapa contoh kasus saya akan ke komentar di YouTube channel RRI Manado. Selamat siang, dengan akun YouTube Suprapto SPT79. Banyak orang beranggapan bahwa jika nilai kerugian suatu perbuatan kecil, maka pelakunya tidak akan diproses hukum. Apakah anggapan tersebut benar? Bagaimana ketentuan dalam KUHP terbaru mengenai hal tersebut? Ini sebenarnya seperti pertanyaan nomor 1 saya untuk benar atau salah, Bapak-bapak. Kalau nilai barang yang diambil kecil, apakah berarti tidak bisa dipidana? Seperti apa hukum memandangnya? Silakan. Pak Sony atau saya? Bebas. Oh, saya. Pak Bayu boleh. Nilai kerugian suatu perbuatan kecil maka pelakunya tidak akan diproses hukum. Salah. Tetap perbuatan yang dicela itu kan sudah ada. Dia mengambil misalkan, dia merusak misalkan. Itu kan sudah masuk sebagai tindak pidana. Nilai kerugian itu besar kecilnya itu hanya menjadi pertimbangan. Nantinya berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap orang tersebut. Ya kan? Lalu kembali saya singgung bahwa saya nantinya besar kecilnya kerugian itu juga menjadi peluang, menjadi pintu awal. Sebetulnya bisa nggak sih kita damaikan antara korban dan pelaku gitu, dengan syarat si korbannya dia merasa menyesal, dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dia bukan seorang residivis atau pengulangan tindak pidana, dan korbannya juga mau menerima apabila terjadi perdamaian dengan syarat misalkan saya korbannya, saya minta nih, Pak, kemarin Bapak rusak tuh pagar saya mengalami kerugian 3 juta, boleh nggak sih Bapak ganti itu? Oh oke, kita berdamai dan sebagainya. Nah, tetap perbuatan pidana itu ada, tetap dicela gitu loh, statusnya tetap dia pelaku tindak pidana, tapi tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya. Right. Cuma karena tadi kita bilang di awal kalau semua orang di penjara overcrowding lapas, kan kayak gitu kan Bu. Nah, apalagi paradigma KUHP dan KUHAP kita saat ini mengedepankan sistem yang humanis tadi. Jadi sama-sama supaya pelaku dan korban itu betul terpenuhi haknya. Pelakunya merasa jera, dia menginsafi perbuatannya, korbannya juga merasakan pemulihan keadaan semula. Jadi begitu Bu. Jadi tidak serta-merta pendengar pemirsa RRI Manado karena nilainya kecil Anda bisa menyebabkan kerugian untuk orang lain begitu ya. Semua akan diproses walaupun ya jalan keluarnya beda-beda begitu, tidak seberat yang mungkin jika kerugiannya lebih mahal. Bapak-bapak, ini ada benar atau salah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau tadi sudah dibilang itu salah berarti ya dengan alasan yang disampaikan tadi. Nah, kalau ada yang kedua Bapak-bapak, kalau mengambil barang orang lain karena hanya iseng atau bercanda berarti bukan tindak pidana. Benar atau salah? Ngambilnya dibawa kemana tuh? Dibawa pulang berarti? Dibawa pulang, habis dibawa pulang mau dibawa kemana? Kalau dibalikin berarti tidak? Kalau dibalikin enggak dong. Oke, baik. Kalau tidak? Kalau dijual, aduh. Intinya kalau dijual ada jadi harga ekonomis dipakai untuk manfaat oleh si pelaku ya itu masuk tindak pidana. Karena tujuannya dia ngambil untuk dimiliki kan. Tapi kalau cuman maaf iseng nih. Baik. Katakanlah, wah saya ambil HP Pak Bayu nih. Ambil aja, Pak. Terus kita niatnya iseng nih ya. Iseng dalam artian cuma bercanda lah. Tiba-tiba dia udah nyari, udah capek ini, baru kita balikin. Nah, itu kan tidak masuk. Yang penting niatnya bercanda. HP saya kan balik Bu, saya nggak ngalami kerugian nggak gimana kecuali HP saya Pak Sony ambil sama apa ya? Jangan beneran Pak Bayu. Jadi kalau misalnya diambil begitu ya, dan tidak dibalikan nanti dilaporkan baru dikembalikan begitu, itu apakah pendekatan humanis lagi? Iya, berdamai. Iya, damai kan diklarifikasi kan. Ini karena tidak sempat ada kerugian begitu ya. Mungkin juga dia cuma niatnya bercanda, nggak ada mens reanya kan, nggak ada niat jahatnya kan. Baik, tidak ada niat jahatnya. Cuma mau prank. Pak Sony, mengapa masyarakat masih sering menganggap hal sepele ini, menganggap ini kenakalan biasa, apalagi kalau pelakunya adalah anak di bawah umur begitu, kita akan tersandung dengan undang-undang perlindungan anak. Silakan. Nah, inilah yang coba kita masuk di sini pahami pentingnya pendekatan hukum, pemahaman hukum, bahwa
anak-anak pun walaupun di bawah umur tetap ada hukumannya juga. Dia tetap diibaratkan walaupun kau anak terus berlindung di balik 60 anak, ya itu salah gitu. Itu salah. Tetap akan ada hukuman, cuman hukumannya dengan orang dewasa itu beda. Pasti beda. Treatmentnya juga beda. Mungkin kalau anak-anak dia nanti hukumannya bukan pidana, bisa jadi dia mungkin dibalikin ke orang tua atau kerja sosial. Itu tadi saya bilang, paradigma dari kuhab baru sekarang tidak hanya denda atau hukuman badan, tapi juga ada kerja sosial itu tadi. Baik. Jadi ibarat tadi ketika dia sudah kerja sosial, dia itu sudah melakukan hukuman bagi si pelaku, terutama anak ya. Sudah menjadi sanksi Sanksi sosial dan sosialnya biasanya anak-anak kalau di bawah umur diperlakukan seperti itu sudah malunya luar Sudah, biasa. ya. Oke, baik. Kita akan ke pertanyaan dari akun channel YouTube di Roni SA. Bagaimana proses penuntutan hukum apabila ada kasus seseorang yang dapat ancaman pembegalan dan membela diri hingga melukai si pembegalnya? Apakah itu termasuk tipiring? Nah, mungkin saya jawab sedikit ya. Boleh. Penuntutan hukum apabila ada kasus seorang dapat ancaman pembegalan ya, dan membela diri hingga melukai pembegalnya. Apakah itu? Saya rasa ini tidak masuk tipiring. Dia tetap masuk di tidak pidana biasa. Cuman nanti untuk bisa membuktikan apakah dia membela diri, istilahnya ada overmah di situ ya. Baik. Nah itu nanti dibuktikan di pengadilan. Jadi ini mungkin saya tahu pertanyaan ini mungkin mengarah ke fenomena yang sering terjadi. Pernah terjadi Ya. Ketika begal dia bela diri, mungkin begalnya luka atau meninggal dunia. Nah, kok masih di penjara? Ya itulah namanya proses hukum seperti itu. Ya. Namanya pembuktian seperti itu. Ya, maksudnya ketika emang dia melakukan tindak pidana, entah itu menganiaya atau mengambilnya orang lain, walaupun itu untuk membela diri, tetap kita proses dulu. Tetap diproses, nanti dibuktikan apakah membela dirinya itu sesuai dengan ketentuan hukum, overmah bahasanya. Overmah. Daya paksa kalau misalnya. Baik. Daya paksa yang mana kalau dia tidak melawan, dia yang istilahnya luka atau meninggal dunia. Nah, itu. Nah, ada juga beberapa kasus ketika ini si korban atau pelaku lah ya bahasanya, seorang ini yang dia melakukan bela diri hingga proses pengadilan akhirnya diputus bebas, itu juga banyak. Karena itu yang kita buktikan. Baik. Nah inilah namanya proses peradilan. Proses peradilan tadi. Pak Bayu, ini memang hukum di Indonesia seperti ini begitu. Kita tidak bisa membela diri dan kita memang harus mengikuti hukum yang ada. Saya ingin bertanya sedikit yang agak ngeyel begitu Pak Bayu ya. Boleh. Kalau Pak Bayu dalam posisi seperti itu akan bagaimana? Pak Sony sudah singgung tadi, dia mengenai daya paksa kan atau overmah. Ini kasusnya ini sudah sering sekali ya sepertinya ya. Saya bertanya kalau Pak Bayu dalam posisi yang akan dibegal. Saya akan dibegal nih. Iya, Pak Bayu akan seperti apa? Membela diri dan motornya kah atau seperti apa? Kalau saya pasti usahakan supaya saya bisa lari dulu sih. Kabur berarti? Iya, kabur dulu karena itu yang paling aman. Tapi andai kata memang terpojok dan mau membela, aduh ini nanti diklip juga di jalan. Para clippers jangan ya yang ini ya. Ini contoh kasus, saya bertanya langsung dalam pemahaman agar masyarakat bisa mencontoh begitu. Saran saya baiknya sih kita ini aja apabila dalam kondisi keadaan seperti itu kita lebih baik menyelamatkan diri dulu. Menghindar. Ya, menghindar. Bukan berarti tidak boleh membela diri, boleh membela diri gitu. Tapi sebetulnya ini ranah pertanyaannya itu ke arah ahli. Dia nanti akan menjelaskan bagaimana derajat pembelaan diri itu. Tapi dari apa yang saya ketahui, pembelaan diri itu harus seimbang, Bu. Misalkan saya pukul Pak, aduh Pak, sorry Pak. Lagi-lagi Bapak, dari tadi Bapak korbannya Pak. Nanti saya damaikan. Nanti diskusi aja kita. Baik. Boleh contohnya. Misalkan gini, misalkan Pak Sony mau begal saya kan, terus Pak Sony sempat pukul saya kayak gitu. Saya belanya saya sama-sama pukul dong. Masa saya bela pakai pistol? Satu sama begitu ya? Satu sama gitu. Maksudnya dengan tangan kosong kayak gitu, sama-sama tangan kosong. Tidak efeknya tidak terlalu parah begitu. Karena dari yang saya ketahui, sependek pengetahuan saya juga lupa literaturnya di mana ya. Itu pembelaan diri atau upaya paksa atau notherware ya, Pak ya. Nah itu tuh harus seimbang. Ibaratnya kalau kita diancam dengan tangan kosong ya kita bela dengan tangan kosong. Bukan terus kita ngambil pisau di jok motor, kita bawa pisaunya kita sikat balik pakai pisau. Nah itulah ya kasus-kasus yang terjadi. Makanya mereka jadi kena tindak pidana. Baik gitu. Pak Bayu, terima kasih sudah menjadi contoh saya. Kita ke telepon. Halo, selamat siang. Jaksa menyapa. Halo, selamat siang. Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Cliff dari Motoling Minsel ini. Orang Minsel ini, Bung Cliff, ada kejaksaan dari Minsel ini, Kejaksaan Negeri Oke. Minsel, silakan. Ya, selamat siang untuk kedua narasumber dari Kejari Minsel ya. Selamat siang, Pak Cliff. Pertanyaan saya begini, sejauh mana sosialisasi atau edukasi atau penyuluhan hukum di sekolah-sekolah? Oh. Yang istilah apa itu Jaksa masuk sekolah, kan? Pak. Jaksa Iya. masuk sekolah. JS. Sudah sejauh mana? Dan itu kan pertama. Boleh. Dan kedua, ini kan tindak pidana ringan. Yang disebut tindak pidana ringan itu yang seperti apa? Karena begini, karena beberapa tahun yang lalu kan di rumah orang tua saya kan pernah ada pencurian kan. Saya sebut boleh uang begitu. Baik, Tapi nominalnya itu hampir 30 kan, 30 juta. Baik. Tapi diambil oleh anak waktu itu SMP kelas 3. Tapi waktu itu sudah dilapor ke polisi, di kepolisian. Mereka orang tua mereka itu rencanakan mau ganti rugi, tapi cuman hanya sampai 5 juta itu karena 3 anak kan yang mencuri. Tapi sampai sekarang belum. Apakah kira-kira itu bisa dilanjutkan lagi atau seperti apa? baik. Padahal itu sudah hampir 5 tahun loh itu masalah itu, tapi kan belum selesai. Tapi kan ada, kalau di kepolisian sektor kan ada apa gitu? Baik. Ada apa gitu? Kalau mau buka berita acara kan pasti ada. Apakah itu bisa dilanjutkan lagi? Karena memang bisa dikatakan itu tidak dikembalikan semua kan? Iya. Mereka kan sudah punya berjanji ingin mengembalikan orang tua mereka. Baik. Tapi cuma 5 juta, cuma 5 juta. Baik, Bung Yang Cliff. lain enggak. Baik. Boleh saya Dan tanya, Pak terakhir, Bung Cliff, ketika kami ada pertanyaan sedikit dari Pak Bayu. Pak, saya boleh tanya yang tadi pertanyaan kedua Pak Cliff, yang soal pengembalian kerugian itu tadi, yang pencurian, Pak? Bung Cliff. iya ada. Ya. Itu Pak, waktu itu perkaranya sampai di mana dan emang sudah Baru ada sampai di sektor kepolisian. ada ini Pak, ada kesepakatan perdamaian atau tidak Pak antara Pak Cliff selaku korban dan juga para pelaku? Ada. Kebetulan orang tua saya kesepakatan mereka berjanji ingin mengembalikan uang begitu. Tapi mungkin kan ada tiga oknum kan, 3 pelaku. anak-anak, 3 pelaku. Jadi mereka bilang nanti. Oh gitu. Jadi harusnya masing-masing 10 juta, namun yang masuk baru 5 juta begitu. Baru 5 juta seluruh. Baik. Oh, Total 30 juta. Yang masuk, yang mereka kembalikan itu baru 5 juta seluruh lah. Baik. Yang ketiga, Bung Cliff langsung pertanyaannya. Dan terakhir ya, ketika masyarakat ingin melaporkan secara online begitu, apakah ada kanal-kanal yang bisa dihubungi? Baik. Atau ada mungkin website kah atau akun yang bisa kami hubungi? Karena seringkali kan kami terbentur dengan mungkin jarak. Baik. Oh ya. Cuma mau bertanya begitu. Apakah Baik, Bung ada Cliff. di Kejaksaan Negeri Selatan? Baik. Karena memang ada sesuatu yang harus ditanyakan soal di desa. Terima kasih Bung Cliff untuk Itu saja dulu. pertanyaannya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Di belakangnya Bung Cliff tadi ada 3 pertanyaan Bapak-bapak. Siap. Halo, selamat siang Jaksa Menyapa. Halo, selamat siang. Baik, kami masih tunggu pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di WhatsApp call juga telepon. Biasa Anda bisa ke 0821 95835080. Banyak sekali yang mungkin bertanya-tanya juga dengan contoh-contoh kasus tindak pidana ringan. Tadi juga di akhir pertanyaan penelpon kami menanyakan terkait dengan peran jaksa dalam menangani tipiring. Mungkin bisa seperti itu juga. Dan Anda juga mungkin penasaran seperti apa jawaban dari narasumber kami pendengar terkait dengan pertanyaan dari Bung Cliff di Minsel. Kami akan jawab setelah jeda berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Telinga, dengarkan komentator idola, imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu, kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. Dari desa sampai
cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI Suara Indonesia. I bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh. Astaga, buka main nyong. Ngana sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar bang begitu nih boleh begitu. Ngana ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sampah. Ada apa ini? Pas Pak. Coba ada lihat apa? ini generasi muda bagaimana ini Pak. Fasung-fasung, buang sembarang buang sampah. Sembarang buang sampah, mana tuh sampah dia buang? sana, Pak, Coba saya. ambil tuh sampah. Rasa ngana. Adik, Biasa. mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Languan Timur ini. Ya, boleh silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya. Kanal informasi dan inspirasi. Terus Terima kasih pendengar pemirsa RRI Manado Anda yang masih setia bersama kami di Jaksa Menyapa untuk kesempatan siang hari ini kerjasama RRI Manado dan Kejaksaan Negeri Minsal. Silakan saya mengingatkan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan Anda pendengar terkait dengan tindak pidana ringan dalam KUHP terbaru di sambungan telepon 0821 9583580. Sekali lagi 0821 9583580. Kolom komentar juga terbuka untuk Anda di YouTube channel RRI Manado atau juga Anda bisa mengirimkan WhatsApp dan juga SMS di nomor yang sama 082195835080. Pak Sony, Pak Bayu izin menjawab pertanyaan dari Bung Cliff tadi yang ada di Minsel. Silakan, ada 3 pertanyaan. Oke, mungkin untuk pertama dari Bung Cliff ya. Bagaimana JMS ya, Jasman Sekolah saat ini. Jadi perlu Bung Cliff ketahui untuk JMS tetap berlanjut. Dan rencananya mungkin kami juga pada saat nanti anak-anak sekolah di Minsal masuk nih, ini masih libur ya, masih libur ya. Masih libur. Kami kan lanjut lagi untuk terkait sama sekolah ini, karena emang untuk JMS ini sangat antusias untuk wilayah di hukum kami, karena kebetulan wilayah hukum kami ada 2, Minsal dan Mitra. Betul. Nah itu permintaan untuk dilakukan JMS sekolah tuh wah sungguh luar biasa. Jadi tetap masih berlanjut sampai kapan pun, sampai akhir tahun lah. Sampai nanti Baik. berikutnya. Sampai juga, Pak, berikutnya. ya. Jadi sejauh itu ya perkembangannya Bung Cliff. Perkembangannya. Oke. 2 wilayah pasti kami layani kok, karena memang wilayah hukum kami kan 2 wilayah kan, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jadi nggak cuma Pak Cliff dan anak-anaknya Pak Cliff nanti di Motoling Pak yang dapat penyuluhan. Baik. Tapi nanti teman-teman Sampai di ke Mitra. Burgu, di Rata Totok mungkin sempat akan. Jadi kalau ada permintaan bisa datang begitu. Kita bisa datang, yang penting ada permintaan. Bahkan pun kalau di Bung Cliff di wilayah Motoling ya tadi ya. Baik. Motoling mau minta, wah Pak, desa saya minta dimasukin untuk penerangan hukum, Penkum. Kita siap. Yang penting bersurat saja. Di desa mana, kapan waktunya kita nanti sesuaikan. Baik, Nah, disesuaikan kita akan dengan masuk, jadwal. iya. Oke, baik. Pertanyaan nomor 2 tadi Pak Bayu silakan. Tadi pertanyaan apa? Oh itu ya, yang Terkait dengan pelaku pencurian. Oh yang anak-anak itu tadi. Baik. Iya, Di bawah umur. Iya. Sebetulnya perlu kita ketahui juga kalau soal anak ya, anak berhadapan dengan hukum atau kita bisa bilang anak gitu biasanya. Dia yang sudah berusia 12 tahun hingga 18 tahun dan melakukan tindak pidana, itu kita sebut sebagai anak. Nah, terhadap pelaku anak ini dalam tindak pidana diupayakan yang namanya diversi. Diversi itu adalah pengalihan proses peradilan keluar peradilan gitu melalui mekanisme mediasi. Mirip-mirip sama restoratif justice lah. Nah, tapi juga ada syaratnya.
Tadi kita bisa bilang syaratnya itu satu, dia bukan residivis. Yang kedua, tindak pidana yang menjadi sangkaan atau diancamkan itu tidak lebih dari 7 tahun. Ya, jadi begitu. Kalau misalkan kita melihat, makanya tadi saya sempat tanyakan ke Pak Cliff, Pak, itu pencuriannya itu bagaimana? Apakah dia lakukan mungkin di malam hari atau dia lakukan dengan cara merusak atau bagaimana? Karena delik pencurian biasa dengan pencurian yang lain itu nanti beda. Ada pencurian dengan pemberatan. Pencurian yang dilakukan pada malam hari misalkan itu pencurian dengan pemberatan. Pencurian yang dilakukan dengan merusak misalkan ketika kita mau mencuri HP saya mau dicuri nih, tapi dari depan saya sudah membobol pintu, nah itu juga termasuk pencurian dengan pemberatan. Ancaman pidananya kan beda. Baik. Nah, mungkin Pak kalau tadi melihat dari mendengar kasus dari Pak Cliff, sepertinya tadi diupayakan diversi gitu. Artinya diupayakan dulu diversinya bisa diupayakan diversi dulu tadi di polseknya atau di kepolisiannya supaya anak itu tidak mengalami yang namanya proses peradilan. Karena kan sebetulnya tadi Ibu juga sudah singgung kan, kalau anak-anak itu dihadapkan di meja hukum kan kayaknya membuat trauma Bu ya, begitu. Nah, makanya di sistem hukum kita diakomodir dengan upaya diversi tadi, dengan syarat tadi memenuhi kewajibannya untuk bayar denda, untuk mengembalikan kerugian. Siapa yang dibebankan kewajiban itu ya pelakunya, anaknya. Kalau misalkan anaknya tidak mampu, berarti dibantu oleh orang tua anaknya terlebih dahulu. Gitu. Kasusnya atau kewajiban untuk membayar kerugian begitu sudah berjalan 5 tahun. Apakah kalau dibuka kembali kasusnya apa bisa begitu Pak Bayu? Sepanjang diversinya memang tidak membuahkan hasil harusnya bisa sih. Baik. Gitu. Bung Cliff ada juga tadi bertanya soal apakah masyarakat bisa mengadu secara online? Bisa. Jadi kebetulan di Kisaning Selatan ada Instagram, ada Facebook. Baik. Nah, biasanya kalau mau lebih cepat DM ke Instagram aja. DM Instagram aja di untuk Kejaksaan Negeri Selatan. Itu nanti buka Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan pasti langsung ketemu. Sudah centang biru nggak Bapak-bapak? Belum? Mas Haikal gimana Mas Haikal? Belum, nanti baru mau terverifikasi ya. Karena terkadang Bapak-bapak banyak kan akun-akun yang bodong dikatakan seperti itu, akun-akun palsu. Takutnya masyarakat melapor ke akun yang salah dimintai apa-apa lagi Bapak-bapak kan. Kita akan ke penelpon, silakan pendengar untuk Anda mencoba di 0821 9583580 sekali lagi 082195835080. Pak Sony, Pak Bayu, menarik tadi kalau kita membahas pelakunya anak di bawah umur begitu. Iya. Kalau kita berbicara zaman dulu, anak-anak di bawah umur tuh memang benar-benar anak-anak di bawah umur. Kalau zaman sekarang saya melihat begitu Pak Bayu, Pak Sony, pelakunya terkadang banyak anak-anak ini yang sudah sadar mereka tidak bisa dijerat hukum begitu. Apakah Bapak-bapak pernah menemukan pelaku yang berkali-kali melakukan kesalahan seperti itu, tipiring katakanlah, atau yang berat juga boleh. Namun dia sadar betul ternyata dia tidak bisa diancam hukum begitu. Silakan. Ini pertanyaannya mengulas pengalaman saya waktu masih sidang. Oh, baik. Waktu sidang masih kasupsi lah bahasanya. Nah, itu saya waktu itu sering nemuin hal seperti ini, kasus seperti ini, yang mana pelakunya anak-anak nih, tapi dia sudah sering masuk. Bahkan tingkat perbuatannya naik. Ya mungkin dia awalnya curi, ya kan? Mungkin dia curi uang lah mungkin, tiba-tiba curi HP, tiba-tiba lagi naik jadi narkotika. Itu pernah saya pahami. Dan selalu saya bilang, kita walaupun kamu anak-anak, ya kan? Walaupun kamu anak-anak, ketika kamu masuk sini lagi pasti bakal berat karena ada namanya residivis. Perbuatan mengulang tindak pidana. Walaupun di bawah umur. Tetap akan bertambah. Nah, nanti kan juga dilihat ketika nanti terakhir misalnya waktu dia mencuri masih anak-anak, tetap kan dilihat historis pada saat melakukan itu perbuatannya masih anak, kita tetap hukum dengan undang-undang perlindungan anak. Tapi ketika dia meningkat dalam artian usia juga sudah meningkat, pasti kalau meningkat, nah itu untuk anak sudah nggak berlaku lagi undang-undang anak. Kita kenakan undang-undang seperti orang dewasa pada umumnya, seperti itu. Sistem peradilannya jadi, juga bergeser. Itulah saya bilang ke pelaku anak ini, walaupun kamu sekat ini anak-anak, kamu ulangi perbuatanmu lagi, jangan sampai ketemu saya lagi, pas saya bikin berat. Tindak lagi. Dan ternyata kejadian itu yang saya pernah alami. Ketemu lagi begitu Pak ya. Ketemu lagi. Ini berarti kita ya balik lagi kalau sudah masalah seperti ini berarti imbauan edukasi ke orang tua juga begitu penting untuk dilakukan. Betul Bu, karena betul Pak Sony tadi sempat bilang kan ada pemberatan tindak pidana gitu. Salah satunya pemberatan tindak pidana itu ya tadi
pengulangan tindak pidana pun dia anak, kita kan punya sistem peradilan pidana anak undang-undang SPPA kan. Jadi orang dewasa yang melakukan tindak pidana dengan anak yang melakukan tindak pidana itu berbeda nanti sistem peradilannya, terpun juga penjatuhan sanksinya. Ya, kan meskipun demikian anak itu dia lebih ringan penjatuhan sanksinya, penuntutannya kita lebih child friendly kalau kata orang bilang kan, karena tadi di awal juga sudah saya sampaikan mengenai diversi ya. Baik, diversi tadi. Kalau anak itu wajib diversi dulu selama syarat diversinya memenuhi ya. Baik. Kecuali kalau diversinya nanti tidak memenuhi, kesepakatan tidak tercapai, baru kita beracara di sidang itu. Baik. Nah, kembali ke pertanyaannya, meskipun anak itu dia punya keistimewaan, kalau dia nanti mengulangi tindak pidana, tetap itu nanti kita akan tuntut, kita akan beracara sesuai tata hukum yang berlaku, dan tentunya pasti akan menjadi faktor pemberat juga. Gitu, ada faktor pemberatnya. Karena justru Pak Sony, Pak Bayu, kekhawatiran sebagai orang tua itu ketika mengetahui anak-anaknya atau ada anak-anak yang lain yang ternyata cara berpikir mereka sudah luar biasa berbeda, sudah bukan anak-anak lagi begitu Pak Bayu, Pak Sony ya. Kita akan ke telepon terlebih dahulu 082195835080. Halo, selamat siang, Jaksa Menyapa. Oh, selamat pagi menjelang siang, Jaksa Menyapa Dengan Bapak Priscila siapa? ini. Betul, Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Sartono di Komos, Priscila. Langsung Pak Sartono. Ulang lagi di Jaksa Menyapa. Mudah-mudahan ada tindak pidana ringan. Minggu, mungkin beberapa bulan. Saya bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Baik. Muncul lagi. Lanjut. Karena ini terang perlu hukum. Iya. Karena negara Republik Indonesia ini yang ada yang kabal hukum. Benar. Jadi ayo baiknya, pertama saya mau masukkan paling bagus bikin sosialisasi di sekolah-sekolah. Karena banyak yang terjadi akhir-akhir ini di anak-anak di bawah umur ternyata tuh sajam dengan kategori mabuk. Nah, ini akhir-akhir ini yang paling banyak yang kasus-kasus ini itu penikaman akhir-akhir di Manado. Jadi itulah, mudah-mudahan anak-anak ini akan sadar kalau sudah mengerti tentang hukum. Baik. Yang saya mau tanya, karena ini berbicara tentang hukum, saya berterima kasih dulu untuk bapak-bapak yang lagi diberikan kesehatan dan kesempatan. Puji syukur puji Tuhan. Pak Sartono. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah membawa ini amanah ini. Mudah-mudahan orang semua akan sadar dengan hukum ini. Yang saya mau tanya begini Pak, ini berbicara pidana kan. Lalu pernah terjadi beberapa kali dia ada pencurian, cerita tentang pencurian. Dia sudah hampir berapa bulan selalu DP ayam dicuri-curi terus. Dia cukup sabar. Namanya manusia itu batas kesabaran itu ya. Kau bilang itu sampai orang sabar so mati. Baik. Karena begini. Kalau dia taruh strom, dia taruh strom pada kandang ayam. Baik. Pertanyaannya ini bagaimana kategori hukumannya ini? Karena dia cukup sabar. Seberapa kali dia ayam dicuri-curi terus. Baik. Jadi kalau simpang di kandang, kunci asal dong aja. Kok ayam kasihan mahal-mahal setengah mati. Baik Pak Sartono. Ya itu coba Pak Bu Kristra. Terima kasih. Dengan terhadap bapak-bapak, mudah-mudahan bapak amanah ini akan bawa terus, mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Amin. God bless you tuh, Pak Sartono. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Pak Sartono yang ada di Kombos. Tadi pertanyaannya menarik ini. Contoh kasus Pak Bayu, Pak Sony. Namun kita akan tahan dulu. Siapa tahu ada contoh kasus yang lain lagi. Silakan pendengar. Untuk Anda yang ingin mencoba bergabung bersama kami 082195835080. Sekali lagi sambungan telepon saya tunggu. Kali ini di belakangnya Pak Sartono 082195835080. Kali ini Pak Sony, Pak Bayu, Om Strom beraksi. Ya, karena pakai listrik. Di sini bilangnya tadi strom. Nah, ya kan. Pak Bayu agak kurang paham sepertinya. Saya pikir kok kenal Veronica kok gitu. Takut-takutnya pelakunya ini Veronica. Jadi katanya tadi ada korban yang sudah sering sekali menjadi korban pencurian ayam. Nah, tiba-tiba kandang ayamnya ditaruh strom, tadi listrik maksudnya. Ada aliran listrik kandang ayamnya. Itu yang masang siapa ya BTW tadi? Ya, korbannya. Karena dia saking keselnya. Kecurian ayam terus katanya. Jadi bagaimana? Apakah kalau misalnya ada pencuri, pelakunya ingin mencuri ayam lagi dan tiba-tiba kalau orang Manado bilang Pak Bayu tas strom,
kesetrum dan menjadi korban, apakah korbannya ini bisa dikatakan pelaku tipiring atau bisa dipidana seperti itu? Contoh kasusnya unik ini. Oh gitu ya. Iya. Contoh kasusnya begitu ya. Jadi dia melindungi hartanya, kepunyaannya, tapi membahayakan nyawa orang lain. Ada peringatannya nggak tuh di apa namanya Nah, di itu ininya dia. di Yang nggak sempat kita tanyakan. Iya, harusnya kan di mana-mana sebetulnya kalau kita lihat misal fasilitas lah, katakanlah kita fasilitas punya pemerintahan. Biasanya kan udah dikasih peringatan kan, awas kabel bertegangan tinggi, awas pagar memiliki tegangan listrik, atau itu di atas pagar tuh kadang ada apa namanya Tanda petir. ada tanda listrik, petir, iya. iya. Sebetulnya untuk mengamankan seperti itu tidak masalah sih sebetulnya, karena biasanya juga kalau di tempat-tempat ternak itu yang sapi-sapi yang dia apa namanya dia buka di apa namanya kayak lapangan kayak gitu kan biasanya dibatasi pakai pagar listrik kan. Yeah. Pun demikian tetap harus diberikan peringatan. Nah, kita kembali ke awal dulu tadi itu bapaknya kan sudah jadi korban pencurian berkali-kali, saya kasihan juga ya. Iya. Pak kenapa nggak dilapor Pak? Itu ayamnya hilang itu Pak. Dilaporkan lah. Itu bisa loh itu loh. Kan. Walaupun kerugiannya tidak besar begitu. Oh boleh jadi besar kalau ya Kalau curi ayamnya banyak. Iya kan? Nanti, sebanyak apa yang bisa dibawa tengah malam begitu Pak? karena sudah berkali-kali. Oh Bu. sudah berkali-kali. Iya, kali aja Bisa sekali jadi ngambil sudah- 5 gitu kan mungkin sudah udah banyak 10 berarti. juta 15 juta mungkin Harusnya sudah. dilaporkan berarti. Dilaporkan aja gitu. Kalau dia bisa jadi pelaku atau tidak ya kalau sependek pengetahuan saya itu kan satu upaya buat kita menjaga aset ya, melindungi aset kita sendiri gitu. Nah, cuma saya boleh kasih saran supaya itu kasihlah peringatan awas tegangan listrik atau bagaimana Awas gitu tegangan supaya tinggi. nggak juga si pelaku ini yang kena bukan gimana ya, bukan juga kita membahayakan si pelaku ini nantinya, tapi orang-orang sekitar yang nggak tahu supaya nggak kena juga gitu loh, gitu sih Bu. Jadi boleh Pak Sony ya, asal ada peringatannya. Iya, jadi boleh. gini, kalau tidak ada peringatan terus dipasang, jadinya ke unsur kelalaian. Lalai, Lalai. Nah, betul. ketika masuk kelalaian, ada orang tak bersalah meninggal misalnya kesetrum. Siapa yang disalahkan? Pasti yang punya kandang ayam. Baik. Otomatis bapaknya juga kita. Oh maaf Pak, pelaku Kena. juga kena juga akhirnya. Oke, baik. Nah, kelalaian apa? Nanti mungkin masuknya mungkin kelalaian akibat meninggal orang dunia, meninggal dunia gitu kan. Nah, itu bisa diproses hukum, kasihan nanti bapaknya. Padahal dia ini yang jadi korban sebenarnya kan ya. Cuma karena mungkin tidak dikasih paham peringatan, ada yang meninggal. Nah, itu yang bahaya. Apalagi pencuriannya juga belum terbukti Bu. Baik. Nah itu Baik. juga. Baik, saya semoga cukup puas Pak Sartono ya. Jadi tadi sudah disampaikan jawabannya. Semoga bisa kalau misalnya membutuhkan petunjuk lebih lanjut lagi bisa DM ke Instagram boleh, Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Pak Sony, Pak Bayu, saya punya ada lagi beberapa poin untuk benar atau salah. Saya ke selanjutnya ada video yang viral di media sosial. Apakah ini sudah cukup membuktikan seseorang bersalah, benar atau salah? Kalau kita membawa alat bukti sebagai alat bukti begitu video yang viral di media sosial. Iya. Bisa? Benar atau Posisinya sebagai apa, Ibu? Ibu mau melaporkan? misalnya sebagai orang yang hanya melihat saja begitu kejadian seperti itu. Ibu, Kalau kita tidak bukan pelaku, bukan juga korban begitu, namun menyaksikan secara langsung videonya tentang apa misalkan? penganiayaan misalnya. Penganiayaan ya. Sebetulnya biasa alat bukti digital kan sekarang diakui ya di KUHP kan itu kan. Cuma nanti kalau misalkan itu nilainya mau ke pembuktian, kita harus melalui namanya digital forensik. Artinya untuk melihat ini betul nggak nih video ini bukan rekayasa, dia apa namanya perpindahan datanya juga dia tidak dimanipulasi. Jadi kalau misalkan ibu ternyata misalkan sempat nih waktu pulang dari sini ngelihat ada orang dikeroyok, nah kan, terus dilalah sempat ngevideo, itu bisa jadikan sebagai alat bukti. Boleh-boleh aja nantinya kalau misalkan yang bersangkutan korbannya terutama ya memang membutuhkan atau ternyata ibu diperiksa sebagai saksi, enggak apa-apa. Baik. Bilang saja Pak, saya ada kemarin sempat saksikan gitu. Kebetulan saya juga punya videonya. Nah, nanti itu video supaya diserahkan kepada penyidik supaya penyidik nanti bisa lakukan yang namanya digital forensik supaya nantinya itu bisa mendukung alat bukti sebagai apa namanya pembuktian di persidangan gitu. Bisa-bisa aja Bu, boleh. Oke, baik. Jadi sudah diakui begitu alat bukti digital saat ini ya. Tapi Walaupun perolehannya harus absah tapi. Iya, dan melewati tadi digital Iya, forensik. digital forensik. Oke, baik. Sudah sampai di menit ke-54 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jaksa menyapa tidak terasa. Masih banyak sebenarnya contoh kasus saya Bapak-bapak. Poin-poin benar atau salah tapi semua saja, keluarkan saya semua. tapi tidak boleh terbatas waktu ya. Nanti saya DM ke Instagram deh. Boleh. Pak Sony, kira-kira selaku kasih intelijen Kejari Binsal, harapan yang bisa diberikan ke masyarakat agar supaya lebih sadar hukum saat ini, silakan. Harapan saya untuk masyarakat biar sadar hukum, benarnya simple.
yaitu sering-sering banyak baca-baca undang-undang, ya kan, mau terus juga update kasus-kasus yang ada. Baik. Karena dengan begitu masyarakat juga bisa lebih mengenal lagi lah hukum seperti apa. Satu, kedua, peran orang tua itu juga penting. Baik. Karena kasus-kasus yang terjadi di Minsel kebanyakan hampir didominasi oleh anak-anak muda. Walaupun kami selaku APH ya, dalam ini selalu memberikan upaya penegakan hukum atau jasa sekolah lah ke adik-adik sekolah kita ini atau ke kecamatan, tetapi juga mungkin dari orang tuanya juga tak acuh begitu. Wah, misalnya anak pulang malam tapi nggak pernah ditanyain, main kemana nggak pernah ditanyakan. Nah itu kan juga kayak kurang efektif lah. Jadi kami kayak sia-sia juga kan gitu. Jadi kami juga pinginnya dibantu orang tua juga. Perlu ada pengawasan dari orang tua juga harapannya. Jadi ketika kami sudah masuk melakukan penegakan hukum ke adik-adik sekolah misalkan, orang tua juga perlu. Nah, guru-guru juga perlu juga kalau di sekolah. Baik. Nah, itu yang kami selalu juga tekankan guru-guru ketika mungkin memberikan treatment atau hukuman ya kepada adik-adik juga jangan berlebihan saya bilang. Baik. Tapi juga di adik-adik juga kita selalu juga kasih pengarahan ketika kalian melakukan kesalahan, misalnya contoh kan sering terjadi bullying di sekolah ya. Nah kita tahu juga bahwa bullying itu masuk tindak pidana sebenarnya. Iya, penganiayaan. Cyberbullying kan itu kan. Ada juga maksudnya Penghinaan penghinaan verbal, juga, secara verbal. Nama baik juga Nama bisa. Baik. Nah itu ada ancamannya, kita selalu bilang ada ancamannya, ada tindak pidana. Walaupun adik-adik ini anak-anak, cuman caranya mungkin beda ya dengan dewasa. Tadi saya bilang tadi jelaskan sama Pak Bayu juga bahwa anak-anak tidak hanya tindak pidana, tapi ada juga kerja sosial, ya kan itu seperti itu. Baik Pak Sony, terima kasih sudah memberikan pesan-pesan harapan juga penting karena tindak pidana ringan kalau kita berbicara topik kita siang hari ini erat relate dengan pelakunya di bawah umur biasanya. Iya, biasanya paling banyak sepele tadi. Paling banyak. Kalau Pak Bayu sendiri apa ya pesan yang ingin disampaikan? Silakan. Sebetulnya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar hukum ya, yang melek hukum itu kita perlu kerjasama dari berbagai aspek gitu, dari berbagai bidang. Tidak hanya kami, para aparat penegak hukum, melalui sosialisasi seperti ini salah satunya, melalui juga penegakan hukum juga yang tentunya kita sesuai dengan tata hukum yang berlaku. Sekarang dengan cara yang lebih humanis, ada MKR kalau kita bicara soal tipiring tadi ya. Jadi selain itu juga ada peran-peran masyarakat. Masyarakat juga harus sadar gitu. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu sebetulnya ini perbuatan melawan hukum atau bukan sih? Menyakiti orang lain atau tidak sih? Menyalahi hak orang lain atau tidak sih? Menyalahi tata aturan atau undang-undang yang berlaku atau tidak? Nah, terus juga ada peran dari orang tua, peran dari guru-guru dalam pendidikan karakter kan, kepada anak-anak, kepada rekan-rekan kita semuanya. Nah, dalam konteks tipiring ini walaupun tindak pidana ringan nanti pada ujungnya cuma bayar denda misalkan ya, atau malah MKR, mekanisme keadilan restoratif, ya, jangan disepelekan gitu. Bagaimanapun Anda sudah melakukan perbuatan melawan hukum, Anda sudah melakukan tindak pidana gitu. Nah, statusnya sudah pelaku tindak pidana. Jadi jangan lagi disepelekan seperti ini. Kan kita ini kayaknya enak-enak aja kalau hidup nggak pernah bikin masalah atau berkonflik dengan orang lain begitu ya. Jadi perlu kita sebagai masyarakat pada umumnya kita perlu melek hukum sih. Tanya kepada kita, tanya kepada teman-teman sebayanya, siapa tahu teman-teman sebaya juga mengerti. Sekarang banyak kok sudah orang-orang yang melek hukum di TikTok, di Instagram kan banyak sekali kan konten-kontennya. Gitu. Menjauhi, menghindar bukan berarti Anda penakut begitu ya. Tapi agar tidak panjang urusannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bayu sudah memberikan closing statement juga pesan kepada masyarakat juga. Saya ingin mengucapkan terima kasih narasumber saya yang hadir siang hari ini dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Pak Sony Arfian Hadi Purnama SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen dan juga ada Pak Rizka Bayu Ardi Ananda SH selaku penelaah penuntutan dan penegakan hukum. Terima kasih sudah hadir di Jaksa Menyapa. Kita berjumpa lagi lain kesempatan Bapak-bapak. Siap. Pendengar pemirsa RRI Manado, demikian Jaksa Menyapa edisi Anda mendengarkan hari ini Kamis 9 Juli 2026. Banyak pesan yang kita dapat terkait dengan topik tindak pidana ringan dalam KUHP terbaru. Dan saya Priscila Balebu mewakili kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPP RRI Manado Budi Nugroho, selaku produser ada Adela Koro dan pengarah acara Ricardo Rumagit, juga teman-teman TMB KMB yang berada di balik layar. Akhir kata tagline-nya Bapak-bapak, kenali hukum, jauhi hukuman. Satu kali lagi. Akhir kata dari kami siang hari ini,
Kenali hukum, jauhi hukuman. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.